Saudara, kebohongan terbesar yang iblis lakukan adalah untuk mengiming-imingi sesuatu yang kamu seakan-akan belum punya, padahal semestinya kamu sudah punya. Masih ingat gak? Adam dan Hawa diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Mereka sudah seperti Tuhan, tetapi disuruh melanggar firman Tuhan supaya mereka jadi seperti Tuhan. Saudara tahu, di 1 Yohanes 2 ayat 16, akarnya dosa itu 3. Dan ini semua ada di sini. Keinginan mata. Terus kemudian ngomong apa? Melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya. Pohon itu menarik hati. Sehingga apa yang terjadi? Terpikat. Sehingga keinginan mata menjadi keinginan daging. Karena memberi pengertian. Karena nanti kalau aku makan itu, aku jadi seperti Tuhan. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Cerita semua rumah tangga yang hancur, mulainya dari mana? Ini terbelit karena hutang, terbelit karena salah investasi, tertipu orang, tergiur. Kenapa kok dia tergiur? Supaya aku bisa nyaman, supaya aku bisa dapat harga diri, supaya aku diterima orang. Dari awal kitab Kejadian, dosa kerjanya sama saja, bro. Lihat, gara-gara dosa Adam dan Hawa, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Selama ini yang menutupi tubuh mereka adalah jubah kemuliaan Tuhan. Tapi waktu mereka memberontak, kemuliaan Tuhan meninggalkan mereka. Karena mereka mencari kemuliaan mereka sendiri. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Saudara, saya pernah membaca beberapa artikel bahwa pohon ara itu kalau ditempelkan di kulit dan digoser-goser, itu membuat kulit jadi gatal-gatal dan mengalami reaksi alergi. Nah, ini kira-kira pohon ara dijadikan celana dalam, kira-kira gak bereng entah saudara. Iki gatel kabeh saudara ya. Apa yang kita bisa pelajari dari sini saudara? Dengarkan saya. Cara apapun yang kita lakukan untuk menutupi dosa tanpa pertolongan Tuhan akan selalu memperburuk keadaan. Berapa banyak kita jatuh berdosa dan kita tidak bertobat kepada Tuhan, tetapi kita cari cara kita sendiri untuk menutupi dosa kita. Apa yang terjadi? Harus dikasih dosa yang lain, sehingga ada dosa yang lain lagi untuk menutupi dosa yang tadi, sehingga akhirnya hidup kita semakin gelap, semakin jahat, semakin tertarik oleh dosa. Ini sudah diprediksi dari firman Tuhan. Saudara, saya akan kontraskan Adam dan Kristus secara cepat. Adam gagal dicobai iblis, Yesus menang atas pencobaan iblis. Betul nggak saudara? Adam gagal dicobai iblis karena apa? Dia nggak percaya dan meragukan firman Tuhan. Yesus menang atas pencobaan iblis dengan apa? Memeranginya dengan firman Tuhan. Ada tertulis, Yesus percaya penuh kepada firman dan dia menang. Adam gagal di Taman Eden, Yesus bertahan di Taman Getsemani. Adam berdosa dan tidak taat, makan buah dari pohon terlarang. Yesus taat sampai mati demi menanggung dosa. Dia naik ke pohon juga, namanya salib. Yesus mati di atas kayu salib supaya menanggung dosa saudara dan dosa saya. Adam berpeluh dan mengalami penderitaan karena kutuk dosa dan mengalami maut. Yesus berpeluh darah dan menjalani penderitaan salib, sukarela demi menanggung dosa dan mengalahkan maut. Adam tidak taat dan jatuh dalam dosa, akibatnya terpisah dari Tuhan. Yesus taat sempurna menanggung dosa di atas kayu salib. Yesus terpisah dari Bapa untuk membawa kita kembali kepada Tuhan. Implikasinya ini simple. Hidup saya yang singkat ini, apakah saya hidupi dalam kesia-siaan, ataukah saya hidupi dengan memandang kepada Injil Kristus dan nilai kekekalan? Kamu kerja, kamu sekolah, kamu punya keluarga, apa hubungannya dengan kekekalan? Bagaimana hidup yang adalah Kristus itu adalah keuntungan? Kalau kamu hidup untuk sesuatu yang kekal, kamu pakai semua sumber daya ini untuk melayani Tuhan, biarlah saudara menaruh hidupmu di dalam bingkainya Tuhan.